Baik, kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Tadi sesi pertama, ini sesi kedua kita lanjutkan. Nah, inilah tabel yang tadi. Berdasarkan kebutuhan kita tadi, kita perlu ada tabel ini, ada dua tambahan tabelnya ya. Baik, kita lihat untuk mencari nilai tengahnya, itu adalah batas bawah kita tambahkan dengan batas atas. Nilai tengah ini adalah tengah-tengah antara 1 dan 50 daripada XI ini. Jadi 1 tambah 50 bagi 2, jadi 25,50. Terus 51 ditambah 100 dibagi 2, 75,50. Dan seterusnya sampai 251 ditambah 300 dibagi 2, sama dengan 275,50. Kenapa ini harus kita tambah bagi 2 ya? Karena ini kan ada dua bilangnya kita gunakan, tapi harus kita bagi dengan dua bilangnya tadi. Ini dia nilai tengahnya. Nanti kalau memang mau buat caranya, mungkin caranya dibuat di tempat lain, nilai tengahnya dimasukkan ke tabelnya boleh juga. Jadi biasanya lebih bagus ya nilai tengah yang sudah dapat dimasukkan, caranya tempat lain. Nah, kemudian kita sudah dapatkan XI-nya. Setelah itu kita kan perlu ini XI dikali FI. Makanya kita harus buat satu tabel lagi XI dikali FI. Ya udah, ini FI-nya tadi 4, XI-nya 25,50. Ya udah kita kali 4 102. 75,50 dikali 7 528,50 dan seterusnya sampai 275,50 dikali 13 adalah 35,1,5. Nah, ini karena katanya sigma XI dikurang FI, ya udah kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Inilah namanya sigma tadi itu penjumlahannya. Ya udah 102 tambah 528,50 tambah 1255 dan seterusnya sampai 3581,5. Dapatlah hasilnya 15.040. Nah, kita sudah dapatkan di sini total FI-nya 80, sigma XI dikali FI-nya adalah 15.040. Nah, baru kita cari rata-ratanya. Kita gunakan rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini. Nah, baik. Rata-rata adalah sigma X bar sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma XI. Totalnya dapatlah sigma XI di sini adalah sigma FI ya, sorry, ini sigma FI ya, sigma FI yang ini 80. Jadi 15.040 dibagi 80 dapatlah hasilnya 188. Itulah rata-rata. Nah, ada juga cara yang satu lagi tadi adalah menggunakan rata-rata sementara. Nah, ini yang tadi cara kedua, rata-rata sementara. Nah, ini dia caranya. Jika rata-rata sementara kita ambil ada 225,5 ya. 225,5. Rata-rata sementara kita ambil adalah misalnya ini. Tadi kan katanya ini bisa apa dah? Secara cara di atas menghitung rata-rata suatu database bisa menggunakan rumus rata-rata sementara ya kan. Jadi kan di sini katanya rata-rata sementara biasanya diambil dari pada nilai tengah pada kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, kita cek rata-rata sementaranya di sini. Nah, ini cara kedua. Nanti tergantung kalian pilih mau cara yang pertama tadi atau cara kedua. Nah, baik, tergantung mana yang memudahkan kalian. Nah, ini katanya tadi rata-rata sementara kita ambil dari nilai tengah yang paling tinggi ya kan. Nah, ini tadi kan ini tetap frekuensi nilainya ini kita tadi ada XI-nya perlu ya kan. Nah, tadi XI-nya ini dia. Ternyata frekuensi tertingginya ada di ini, data tengah yang ini adalah ini ke 30. Nah, maka di sini kita buat 0 sebagai rata-rata apanya bilangannya, terus di atasnya berarti 50. Ini negatif 50. Ini negatif 100 dikurangkan terus ke belakang. Terus ini negatif 150, ini negatif 200. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk rata-rata sementaranya kita ambil lah ini dia. Apa namanya? Untuk XI-nya ya. Berarti X bar sama dengan 225,5 dikali negatif. Nah, ini FIDI-nya tadi. Nah, kita ikut rumus ini. FIDI ya. Nah, dibagi sigma FI. Nah, sementara X bar sementara tadi kita ambil yang ini. Karena ini tadi frekuensinya terbesar. Frekuensi tertinggi ada di sini. 30. Yang lain kan di bawah 30. Ini XI-nya nilai tengah tadi 1 tambah 50 dibagi 2 dan seterusnya.
Nah, baik DI-nya ini untuk yang apa? Berarti di sini 0, di kelas frekuensinya itu 0. Nah, terus untuk apa lagi? Untuk ke atasnya berarti ini uh, ditambah ya. Ini nanti berarti 0, ini 0 ya. Terus yang di atas ini 50, ini negatif 50, ini negatif 100 ya. Nah, ini kenapa negatif 200? Ini kan 25,50 ya dikurang 225 ini dapatlah negatif 200. Terus ini yang mana ini 75,50 dikurang yang ini dapatlah ini. Terus ini 125,50 dikurang yang ini dapatlah ini. Sementara ini 175,50 dikurang ini dapat negatif. Sementara ini ya dia dikurangkan dirinya saja. Ini mana? Ini 275 dikurang 50 dikurang 225. Nah, ini dianggap sebagai DI-nya, pengurangannya. Nah, terus kita perlu ada namanya FIDI tadi kalau kita ikut ini. FIDI-nya untuk FIDI-nya udah ini FI 4 dikali negatif 200 negatif 800. Ini FI-nya 7. Ini DI-nya tadi negatif 150 dikalikan. Ini dikalikan negatif 1000 negatif ini 16 dikali negatif 50 negatif 800 30 dikali 00 13 kali 50 650. Ini setelah itu disigmakan, dijumlahkan. Nah, inilah dia negatif 3000. Terus kita gunakan rumusnya tadi itu. Ini mau bagusnya kita tulis rumusnya kan. Nah, rumusnya X bar sama dengan X bar sementara tambah sigma tadi terus dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, ini dia. Berarti ini X barnya tadi sama dengan X bar sementara. Ini yang tadi kita ambil tadi yang frekuensinya paling tinggi adalah 2250 ditambah FIDI-nya negatif 3000 terus sigma FIDI terus dibagi dengan sigma FI-nya 80. Nah, ini dia negatif 3000 dibagi 80. Nah, ini diselesaikan dulu yang dalam kurungnya. Maka S bar sama dengan 225,5 dikurang 37,5 hasil pembagian ini. Dapatlah X barnya itu adalah 188. Nah, jadi silahkan pilih mau cara ini mau ataupun cara sebelum. Hasilnya sama. Ini di cara kedua tadi pakai rata-rata sementara tadi ternyata X barnya juga kita dapat 188. Cara pertama juga 188. Nah, mana memudahkan itulah yang diambil ya. Nah, terus median. Nah, untuk data berkelompok biasanya tersaji dalam bentuk daftar distribusi. Nah, median untuk data berkelompok ditentukan oleh rumus berikut. Ini rumusnya. Median itu sama dengan tepi bawah ditambah I. I sini adalah panjang kelasnya. Kadang-kadang di buku-buku itu ada berbeda, ada P ya. Nah, P itu boleh juga panjang kelas dan sebagainya. Jadi di sini kita buat aja lambangnya I. Nah, terus dikali N per 2. Kenapa N per 2? Kan median itu adalah data tengah. Jadi banyaknya data nanti dibagi dengan 2. Baru nanti dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Terus nanti baru kita bagi dengan frekuensi kelas median. Nah, baik ini keterangannya TB di sini kita buat tepi bawah kelas median ya. Berarti nanti kalau batas bawahnya misalnya 15, tepi bawahnya itu adalah 15 dikurang 0,5. Terus kelas mediannya itu adalah N per 2. Jadi sebelum menentukan rumus ini kelas intervalnya kita cari dulu kelas mediannya di mana seperti itu. Nah, terus N frekuensi itu banyaknya data. I interval kelas ya, artinya panjang kelas. Terus F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FME itu frekuensi pada kelas median. Namun di buku-buku lain kadang di formulanya berbeda. Misalnya seperti ME sama dengan TB tambah P ya seperti itu kali N per 2 dikurang F kecil ya. Baru nanti dibagi F besar. Itu tergantung siapa pengarangnya. Baik, kita lihat contoh. Tentukan median dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Nah, ini ada data berat badan sama frekuensinya. Ada sebanyak 5 kelas, intervalnya ini panjangnya adalah 10 ya. Nah, kelas interval pertama adalah 40 sampai 49 itu sebanyak 5. Terus 50 sampai 59 sebanyak frekuensinya ada 14, ini 60 sampai 69 frekuensinya 16, 70 sampai 79 frekuensinya 12, 80 sampai 89 itu frekuensinya 3. Nah, penyelesaian. Nah, dari tabel di atas ini kan kita tahu. Nah, kita ingin lihat N-nya dulu berapa. Ini kan nggak tahu N-nya berapa, ini belum ada. Kita jumlahkan aja 5 tambah 14 tambah 16 tambah 12 tambah 3. Ternyata ini jumlahnya 50. Nah, sebelum menentukan tahu di mana frekuensi dan kelas mediannya, kita cari dulu letaknya di mana nih 50 apa letak mediannya.
Nah, untuk mencari letak median berarti kita gunakan rumus berarti uh, median itu terletak antara data keberapa. Makanya ini rumusnya adalah N per 2. N per 2. N per 2 berarti 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 25. Jadi data kita itu ada di data ke-50 tambah 1 nanti ya. Berarti kedua data terletak di antara di datum terletak di kelas 60 sampai 69. Kita lihat. Nah, jadi kita jumlahkan dia, kita lihat. 5 ditambah 14 ini masih 19. Nah, masih 19. Terus kita tambah 16. Nah, 15 kan belum sampai ke 26 nih. Atau belum sampai ke 25. Kita tambah 16. Jadi 15 tambah 16 kan itu udah 30 ya. 31 seperti itu. Kalau 15, tapi ini 19 tambah 16 kan udah lebih dari 30 juga. Jadi kita ambil ini, nggak mungkin yang selebihnya. Kalau yang kurang ya nggak mungkin juga. Jadi kita ambil kelas yang ketiga. Jadi 5 tambah 14 itu 19. Terus kita tambah 16 ini. Jadi inilah dia kelas yang kita ambil. Ini karena dia udah lebih dari 25 nanti. Kalau lebih kali pun tidak boleh ya. Oke, baik. Data kita ternyata ini kelas median kita adalah 60 sampai 69. Frekuensi median kita 16. Kalau frekuensi sebelum median kita berarti ini jumlahkan yang ini sebelum 16 ini berarti 5 tambah 14 ada 19. Nah, oke. Tepi bawahnya berarti ini 60 tadi batas bawah. Berarti tepi bawahnya 60 dikurang 0,5. Jadilah tepi bawahnya itu adalah 59,5. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas sebelum frekuensi median nanti 5 tambah 14 ke 19. Frekuensi mediannya ini tadi yang frekuensi di kelas median yaitu 16. Terus I-nya itu adalah panjang kelasnya. Jadi panjang kelas antara 60 sampai 69 itu adalah 10. Jadi biasanya semua ini sama panjang kelasnya. Jadi untuk daripada menghitung satu-satu kurangkan saja nih yang di atas 70 dikurang 60 kan 10. Jadi panjang kelasnya 10. Nah, baru kita masuk ke rumusnya. Jadi median sama dengan tepi bawah tambah I dikali N per 2 dikurang frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Jadi tepi bawah kita langsung kita substitusi, kita ganti saja. Berarti TB-nya berarti 59,5 buat 59,5. Tambah I panjang kelasnya adalah 10. Berarti tambah 10. Dikali kurung ini kali ya kalau dalam operasi 50 karena N-nya sebanyak 50 per 2, ya 50 per 2. Dikurang F-kum. Tadi F-kumnya 19 dibagi 16 frekuensi mediannya. Ya udah, tinggal kita operasikan 59,5 tambah 10. Ini tadi 50 per 2 kan 25. Dikurang 19 dapatnya 6. 6 dibagi dengan 16. Terus 59,5 ditambah 10. 6 ini boleh dikali 10 dulu bagi 16 atau langsung dibagi dulu. Kalau di sini kita bagi 6 per 16 itu dapatlah 0,75. Ah, jadi 59,5 tambah 10 dikali 0,75. Terus dikali 10. 59,5 tambah 3,75. Dapatlah hasilnya 63,25. Jadi median kita itu di sini adalah 63,25. Nah, seterusnya kita masuk yang bagian ketiga yaitu modus. Nah, pada kasus distribusi frekuensi berkelompok ini, kelas yang paling tinggi frekuensinya disebut kelas modus. Nilai modus dapat tentukan dengan formula ini. Modus atau MO sama dengan TB, ya, tepi bawah ditambah panjang kelas, dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, TB tepi bawah kelas, DI itu adalah D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sementara D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I panjang kelas. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini masih sama yang tadi berat badan, ya. Hampir masih sama dengan median tadi. Nah, ini tentukan modus dari data nyatakan daftar distribusi berikut ini. Soal yang sama dengan median tadi ya. Baik, penyelesaian diketahui. Kita cari dulu kelas modusnya. Tadi katanya kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi yang paling besar. Jadi kelas modusnya ada juga di kelas ketiga tadi, hampir mirip dengan median. Nah, ini dia. Berarti karena dia 16 ini frekuensinya lain di bawah 16. Makanya kelas modusnya adalah interval ketiga. Ya udah, tepi bawahnya berarti 59,5. Dari mana? Ini kan batas bawah 60 dikurang 5 dapat 59,5.
Terus D1-nya, berarti selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 16 dikurang 14.